ulama adalah pewaris para nabi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u masabihul ardi wa khulafa'ul anbiya'i wa warasatul anbiya'. Riwayat Ibnu Adi dari Imam Ali karramallahu wajhah. Artinya, para ulama adalah lampu yang menerangi bumi ini. Para ulama adalah pengganti para nabi-nabi. Para ulama adalah warisanku, dan para ulama adalah warisan para nabi-nabi. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alangkah tingginya martabat ini, alangkah luhur dan mulianya jabatan ini. Para ulama adalah pewaris para nabi. Tetapi jabatan yang tinggi, mulia dan luhur ini bukanlah satu jabatan yang tanpa resiko. Karena kalau ulama adalah pewaris para nabi, kita tahu dari sejarah kehidupan para nabi-nabi terdahulu, tidak ada seorang nabi pun yang perjalanannya dalam mengembangkan risalah lurus dan bertabur bunga di kanan kirinya. Mereka menghadapi berbagai macam rintangan, halangan, fitnahan dan sebagainya dalam rangka menegakkan risalah. Maka kalau ulama adalah pewaris para nabi-nabi, mereka juga harus berani dan bisa mewarisi sifat yang dipunyai oleh para nabi-nabi terdahulu dalam mengemban misi risalahnya. Kita tahu dari sejarah misalnya, Nabi Zakaria dibunuh oleh karena tidak mau menghalalkan perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dipaksakan oleh rajanya. Nabi Ayub alaihi salam dikucilkan oleh umatnya karena dianggap mengidap penyakit menular. Nabi Yusuf alaihi salam 9 tahun mendekam di dalam penjara karena tidak mau mengikuti bujuk rayu istri seorang pejabat tinggi. Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar di tengah kobaran api yang menggunung karena tegak melaksanakan tugas risalahnya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah para nabi yang lain yang merupakan cerminan betapa berat tugas mengemban risalah ini. Kalau para ulama adalah ahli waris nabi, mereka harus berani korban nyawa seperti halnya Nabi Zakaria. Mereka harus siap dikucilkan oleh umatnya seperti halnya Nabi Ayub. Mereka harus siap mendekam dalam penjara seperti Nabi Yusuf. Dan kalau perlu, mereka harus siap dibakar untuk tegaknya suatu risalah seperti halnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jangan cuma sekedar bangga dengan gelar pewaris para nabi, tetapi akhlak dan perjuangan, tuntunan dan perbuatan malah bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh para nabi. Ini namanya ahli waris gadungan. Atau cuma sekedar ngaku saja sebagai ahli waris, tetapi sama sekali tidak menjaga apa yang telah diwariskan oleh para anbiya tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pindah dari contoh dari kehidupan para nabi, kita bisa juga mengambil contoh dari kehidupan para ulama-ulama terdahulu. Beberapa yang bisa kita angkat ke permukaan, misalnya sejarah kehidupan dari ulama yang saleh dan zuhud, Sa'id bin Zubair. Ketika ia ditangkap oleh Hajjaj bin Yusuf yang menjadi gubernur di Irak ketika itu, Sa'id bin Zubair ini dituduh sebagai orang yang anti kepada dinasti Umayyah. Maka dia pun disidang oleh Raja Gubernur Hajjaj bin Yusuf ini. Sa'id bin Zubair sebagai ulama yang teguh pendirian ditanya oleh Hajjaj bin Yusuf, namamu siapa? Sa'id bin Zubair. Tidak, kata Hajjaj, namamu bukan Sa'id bin Zubair, tapi namamu Sa'id bin Qusair. Dibaliknya nama itu, Sa'id bin Zubair artinya si bahagia, anak si teguh. Kalau Sa'id bin Qusair artinya si sempit bin si pecah.
Kata Hajjaj bin Yusuf, celaka benar orang tuamu yang telah memberikan nama seperti itu kepadamu. Yang menentukan celaka dan bahagia seseorang itu cuma Allah, kata Sa'id bin Jubair. Diam kamu, kata Hajjaj bin Yusuf. Nanti saya lemparkan kamu ke neraka. Kalau memang kamu yang punya neraka, sudah sejak lama engkau saya jadikan Tuhan, kata Sa'id bin Jubair. Menurut pendapatmu, Imam Ali di surga atau neraka? Kata Hajjaj bin Yusuf, cuma Allah yang menentukan seseorang di surga atau neraka, jawab Sa'id bin Jubair. Menurut pendapatmu, khalifah yang 4 itu mana yang paling baik? Semuanya baik. Saya menghormati orang-orang saleh yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa dengan cara kasar, Hajjaj bin Yusuf tidak sanggup mengubah prinsip dan pendirian Sa'id bin Jubair, dirubahnya dengan cara yang halus. Ditawarkannya lah emas, intan dan berlian untuk Sa'id bin Jubair. Apa jawaban Sa'id? Hajjaj bin Yusuf, apakah harta benda yang engkau berikan kepada saya, emas, intan, berlian yang banyak ini, akan bisa menolak kesengsaraan akhirat? Apa artinya gelimangan materi ini kalau saya harus masuk ke dalam neraka? Kata Hajjaj, tidakkah kau mau minta ampun kepada saya? Lebih baik saya mohon ampun kepada Allah. Baik, kalau memang itu pilihanmu, kamu terpaksa saya bunuh. Dibunuh pun keyakinannya tidak bergoyah. Ini contoh dari generasi terdahulu, seorang ulama yang saleh dan zuhud bernama Sa'id bin Jubair. Demikian juga Imam Malik, seorang imam mazhab. Pada satu saat beliau memberikan fatwa bahwa tolak dari seorang suami terhadap istrinya dalam keadaan dipaksa, maka tolaknya itu tidak sah. Begitu juga tumpahnya orang yang terpaksa, tumpahnya pun tidak sah. Yang jadi gubernur di kota Madinah pada waktu itu ialah Ja'far bin Sulaiman al-Hashimi. Dia tidak senang kepada fatwa ini. Dimintanya Imam Malik untuk mencabut kembali fatwanya. Namun dengan tenang Imam Malik menjawab, saya tidak akan pernah mencabut fatwa yang saya yakin berdasarkan kepada Quran dan Sunnah ini. Apapun resiko yang saya hadapi, saya siap. Malah fatwa itu beliau sebarluaskan, akibatnya Imam Malik ditangkap, kemudian dihukum berat, dicambuk 70 kali, sampai pun dikala hendak ajal, bekas cambukan itu masih nampak di punggung beliau yang mulia ini. Saudara-saudara, ketika hal ini diadukan oleh khalifah kepada khalifah, yaitu Abu Mansur, maka Imam Malik dipanggil oleh beliau. Apakah kau ingin membalas perlakuan gubernur Madinah yang sewenang-wenang kepadamu? Jawab Imam Malik, saya tidak akan membalas. Begitu akhlak dari ulama yang teguh pendirian. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal, yang karena teguh mempertahankan fatwa, prinsip dan pendiriannya, beliau mendekam dalam penjara bahkan sampai melampaui 3 masa kekhalifahan, sejak Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim sampai Khalifah Al-Wasir. Ada satu contoh lagi, Imam Nawawi rahimahullah. Beliau tinggal di negeri Syam yang diperintah oleh Raja Zahir Baibas. Satu saat negeri Syam ini dihantam oleh musim kemarau yang panjang. Rakyat kelaparan, binatang ternak kelaparan, ditambah lagi oleh ancaman dari orang-orang barbar yang sangat mengancam keamanan negara pada waktu itu. Maka satu hari khalifah atau pemimpin Zahir Baibas ini mengumpulkan para ulama untuk meminta persetujuan mereka. Maksud raja ingin mengambil dana dari seluruh rakyat negeri Syam
untuk biaya perang mempertahankan negara dari kemungkinan serangan kaum barbar. Sebagian besar para ulama pada waktu itu tertunduk, hanya bisa menyetujui apa yang dikomandokan oleh rajanya ini. Lain dengan Imam Nawawi rahimahullah, beliau dengan tenang menjawab, Tuan Raja, saya bukan tidak setuju untuk mengambil pajak biaya dari rakyat untuk membiayai perang. Tetapi saya melihat rakyat kita ini sekarang sedang susah dan sengsara. Musim kemarau panjang, binatang ternak mati, rakyat kita sudah cukup susah. Menurut pendapat saya, kata Imam Nawawi, lebih baik tuan-tuan sajalah yang mengeluarkan biaya. Tuan dulu adalah budak dan belum memerdekakan diri tuan. Tuan juga mempunyai budak-budak belian, mempunyai dayang-dayang yang mereka itu berpakaian mewah, bertasakan emas, intan, berlian. Daripada rakyat kecil yang kita peras, Tuan Raja, lebih baik anggota kerajaan saja yang sudah cukup menikmati kekayaan. Rakyat yang sudah kadung sengsara, jangan ditambah lagi kesengsaraannya. Raja tentu melotot. Kata raja, Tuan Imam, tidak pantas Tuan bicara macam itu di majlis ini. Kalau Tuan anggap saya tidak pantas bicara semacam itu, ketahuilah, lebih tidak pantas lagi saya ikut memberikan fatwa untuk memeras rakyat yang memang sudah miskin. Kalau begitu keluar saja kamu dari sini. Baik, keluar Imam Nawawi dari kota Damaskus, pulang kembali ke desa beliau, satu desa kecil bernama Nawa, sehingga beliau disebut Nawawi karena kelahiran kota Nawa itu. Setelah Imam Nawawi kembali ke kota Nawa ini, para ulama-ulama yang tadi kagum dengan pendirian imam yang teguh ini, mereka beramai-ramai datang menghadap raja. Tuan Raja, sebaiknya Imam Nawawi jangan diusir. Sebaiknya minta beliau kembali tinggal ke Damaskus, di Damaskus, karena beliau tempat kami bertanya, beliau tempat kami mengadu, beliau pergi kami merasa kehilangan sekali. Raja yang memang marahnya sudah reda-reda, akhirnya membentuk satu panitia, memanggil kembali Imam Nawawi masuk ke kota Damaskus dengan segala kebesaran akan disambut. Apa jawab Imam Nawawi? Selama Raja Zahir Baibas masih tinggal di kota Damaskus, saya tidak akan pernah masuk ke kota Damaskus. Kalau dia sudah keluar dari sana, saya akan baru masuk ke kota Damaskus. Ini satu contoh dari ulama yang teguh memegang prinsip dan pendirian. Demikian juga halnya nasib yang menimpa Ibnu Taimiyah, yang mendekam dan meninggal dalam penjara. Nasib Abdul Qadir Audah, Sayyid Qutb, Hasan Al-Banna, ada yang meninggal dalam penjara, ada yang gugur di tiang gantungan. Seluruhnya tidak lebih karena membela dan mempertahankan satu prinsip, keyakinan dan pendirian. Inilah sikap mental dari yang namanya pewaris para anbiya. Jadi jangan cuma tergoda dengan suatu kebesaran tapi tidak mengerti apa makna kebesaran yang kita sandang itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian maka ulama memang ahli waris para nabi. Tetapi di antara para ahli waris ini ada yang teguh dan kuat menjaga warisan, ada yang tidak tahan godaan untuk menjaga warisan. Rasul wafat seolah-olah beliau berkata, hai para ulama, aku meninggalkan kamu semua. Aku tidak tinggalkan emas dan berlian. Aku tidak tinggalkan kebun dan pabrik. Aku tinggalkan Islam kepadamu. Engkau adalah ahli warisku. Jagalah Islam ini baik-baik. Tinggallah para ulama yang menjadi ahli waris Nabi. Ada di antara mereka yang teguh menjaga warisan. Walaupun lapar, walaupun haus, walaupun hidup serba miskin, mereka tidak akan pernah menjual warisan. Ulama inilah yang merupakan pewaris yang perlu kita ikuti. Walaupun seperti yang disabdakan Nabi, sayati ala ummati zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala jamrah. Akan datang satu zaman di tengah umatku, di mana pada zaman itu orang yang kuat dan teguh memegang agama seperti memegang bara di tangan. Dipegang
tangan terbakar, dilepas bara terbuang. Ulama yang teguh menjaga warisan Nabi tidak goyah prinsip keyakinan dan pendiriannya bagaimanapun panasnya dia memegang agama.